Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat tim kreatif. Hari ini kita berkunjung ke salah satu usaha dari penasehat tim kreatif, Bapak Haji Ihwan Riswanto. Beliau yang selama ini memotivasi kita, beliau yang memberikan ide-ide cemerlang. Apa dan bagaimana nanti seperti apa beliau, kita lihat nanti langsung di kantor beliau ya. Cek it out, tetap di tim kreatif Ciracas. Nah, ini salah satu ya, kita lihat bentuk yang dalam skala besar, bisa dipesan di sini langsung. Prosesnya cepat, murah ya. Ya. Sekarang kita menuju ke kantor beliau. Oh, jersey, mau bikin jersey. Oh, gitu. Ya, ini salah satu bagian dari digital printing yang Pak Haji Iwan punya. Jadi sekarang mau cetak apa aja bisa di sini. Mau bahan ya, mau banner. Sekarang lagi mau coba jersey nih, seragam buat apa ini kegiatan ini? Oh, luar biasa nih. Tim apa ini dia? Tim apa nih? Dari mana nih? Bank Mandiri ya? Nah, ini dari Bank Mandiri nih order. Saya kira luar biasa banyak nih kan. Oh, size-nya sudah dibedakan ya? Iya. Udah langsung size-nya. Oke, silakan, takut mengganggu, kita bergeser. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Kanda, mohon izin berkunjung. Monggo. Ya, kita ketemu langsung dengan beliau. Ya. Monggo. Yuk, silakan Mas. Masuk. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Posisi tarik satu ya. Iya. Seperti itu. Sehat Kanda hari ini? Alhamdulillah. Tuh, penampilannya Buat cantik ya. Penampilannya mudah banget. Penampilannya harus dibikin muda. Dibikin muda, dibikin selalu ceria, ya kan? Sehingga kita bikin jadi nyaman, ya kan? Jangan dibikin kusut, walaupun utangnya banyak, harapannya nggak ada. Utang itu adalah bagian daripada hidup untuk menyemangati mengembalikan. Gitu ya. Ya, sahabat tim kreatif, hari ini kita sengaja bertandang ke rumah beliau, ke kantor beliau, dengan harapan ada lagi ide-ide baru, ide-ide cemerlang yang akan beliau berikan kepada kami, kepada kita semua di sini. Yuk kita langsung ngobrol sama beliau ya. Karena PSBB yang sekarang ada berpengaruh nggak sih secara langsung ke bisnis di sini? Kalau berpengaruh pasti ya. langsung iya, tetapi kita tetap berupaya bagaimana supaya kita tetap eksis, ya kan? Ya. Usaha kita tetap jalan. Ya. Alhamdulillahnya bidang usaha yang kita gelutin ini adalah usaha yang tidak berdampak langsung. Dalam artian gini, perjuangan kita kan perusahaan digital printing percetakan, sehingga untuk mendukung program-program penanggulangan COVID, otomatis kan butuh media, ya kan? Butuh media yang dimana untuk hal-hal yang sifatnya mungkin bikin spanduknya, bikin APD-nya, ya, bikin maskernya, otomatis
kita kebagian lah rezeki di situ. Oh, seperti itu ya. Iya kan? Berdampak tapi tidak secara langsung. Ya, tapi untuk skala pemasaran yang biasa, secara retail kita turun sampai 50% ya. Tapi dalam hal yang lain kita dapat rezeki daripada yang lain itu. Allah sudah ngatur aja kali ya. Allah sudah atur demikian. Alhamdulillah kita bersyukur. Bidang yang saya geluti tidak seperti makanan ya. Iya. Kalau makanan dampaknya kan langsung ya. Nah, sekarang kita akan bertanya ke hal yang kedua, yaitu terkait dengan tim kreatif yang ada di Kecamatan Ciracas ini. Gagasan dari Pak Camat. Ya. Nah, apa pandangan Kanda melihat sesuatu yang sudah dikerjakan oleh tim kreatif ini? Oh, iya. Jadi gini, saya memang belum terlibat langsung, bukannya tidak. Iya. Saya pada awal dulu pertemuan di sini, itu suatu hal yang tertarik sekali. Karena saya lahir dari dunia sosial, langsung masuk ke dunia ekonomi. Akhirnya tetap dunia ekonomi saya gabungin dengan sosial menjadi dunia ekonomi sosial, kan gitu. Karena tanpa sosial, tanpa ekonomi, sosial juga nggak akan berjalan. Nah, makanya saya ngambil tarik diri untuk menguatkan bisnis supaya saya bisa berbuat sosial. Lalu pandangan saya itu hal yang luar biasa. Ya, saya mengikuti daripada berita-beritanya baik melalui WhatsApp dan lain-lainnya itu cukup menggembirakan buat saya. Ada perubahan lah. Ya, ada perubahan dalam artian bagaimana pertama yang dikerjakan tentang jamban, ya, tentang lingkungan bersih dan segala macam. Saya 100% mendukung. Ya. Saya pengen sekali target itu tercapai, bisa mengentaskan itu semua. Amin. Bisa mengentaskan itu semua di kelurahan, di Kecamatan Ciracas, ya kan? Insya Allah. Baru saya juga punya usulan ke depannya. Ya, ke depannya adalah setelah itu jamban selesai menyangkut kesehatan lingkungan, lalu bersih-bersih lah kita dalam menuju hidup sehat, bersih lingkungan, kan seperti itu. Setelah itu membangun ekonominya. Menata warung-warung, ya kan, kita mendekati mereka untuk kita bantu, ini loh cara masarinya, atau kita bantu alatnya, seperti itu. Jadi dalam arti tanda kutipnya ini kreatifnya tuh menyeluruh, bukan hanya di sisi itu aja. Stepnya adalah dari itu dulu. Saya mendukung sekali dan saya merasa bangga. Mas-mas sekalian didukung Pak Camat bisa melakukan hal yang seperti itu. Sulit itu, tapi ini alhamdulillah kita diberikan sesuatu yang beda untuk bisa berbuat sosial itu seperti itu ya. Nah, yang menarik lagi ketika kami tadi menginjakan kaki kembali ke sini, ternyata terjadi perubahan yang luar biasa. Ada setting baru di depan kantor. Kira-kira apa yang direncanakan saat ini? Jadi gini. Setelah melihat daripada banyak, saya lihat nih, tempat ngopi kan lagi jamur nih, ya kan, saya lihat. Kalau sekelas di atas yang tumbuh adalah kopi kenangan dan lain-lain, ya kan. Banyak anak-anak muda yang bikin kopi-kopi di mana-mana, ya kan. Terus saya berpikir, wah di tempat kita ini luas loh, sangat luas. Kalau malam, kenapa nggak saya bikin seperti itu juga? Dalam artian saya pasti menjadi follower yang beda, ya kan gitu. Boleh kita ikut, tapi harus inovasi dong, gitu. Kalau hanya sekedar ngikut, biasa. Tapi kalau ada inovasinya menjadi luar biasa. Mungkin seperti itu. Kenapa saya katakan menjadi luar biasa? Karena tempat kopi ini saya bilang ini, kopi inspirasi, kan gitu. Kopi yang penuh dengan inspirasi. Lu minum kopi bukan sekedar nikmat, tapi ada hal-hal yang menjadi yang luar biasa. Tempat kopi ini. Oh, jadi ada semacam kajian gitu, ngumpul gitu ya? Ya, dari ini ada bisnisnya, ada kajian agamanya, ada kajian moral, terserah. Di sini apa yang kita mau isi. Tetapi di sini ada orang-orang yang berkompeten di bidangnya untuk memberikan konsultasi. Oh, seperti kan gitu. Jadi ada konsep besar. Ada konsep. You ngopi di pinggir jalan di mana, di warteg boleh lu ngopi. Di tempat Indomie lu boleh ngopi. Lu dapat kopinya ya. Tapi kalau di sini insya Allah akan jadi beda. Anda pulang mungkin dapat ilmu baru, Anda mungkin akan jadi pengusaha, ya kan? Mungkin Anda di bidang agamanya ada ilmu yang
ditambahkan dalam diri kamu seperti gitu. Jadi seperti judulnya ya, Kafe Inspirasi. Kafe Inspirasi. Jadi teman-teman yang belum sempat kerja, yang baru lulus sekolah, ya, mau kemana, ngobrol di sini. Ngobrol lagi di sini. Ada output yang bisa diambil. Mungkin demikian, ya. Insya Allah demikian. Pengennya seperti itu, Mas. Nah, dan kita bukanya malam hari. Hanya malam hari aja. Karena kalau siang untuk kegiatan percetakan di kita rinting. Ya. Tapi dengan jeda waktu malam itu semoga kita bisa membantu teman-teman kita ya. Yang mau usaha bagaimana caranya, dengan modal berapa, saya punya uang segini, gue mau jadiin apa nih, kan gitu. Oh kamu ini aja dah, ini bisnis yang aman nih, pokoknya seperti itu. Begitu, pengennya, insya Allah dalam waktu dekat bisa terwujud ya, untuk menjemput kehidupan orang new normal, insya Allah. Jadi datangnya vaksin, ini datangnya juga inspirasi gitu. Siap. Memang kabar baik dari Pak Gubernur per hari ini adalah bahwa tingkat penularannya sudah berkurang. Betul. Mudah-mudahan ke hari atau pekan atau bulan ke depan kita kembali ke new normal. Sehingga yang tadi kita dilarang berkumpul, berkerumun, mudah-mudahan sudah kembali seperti. Ya sebetulnya gini, kita mungkin ini hal yang buat saya pribadi ini, adanya COVID ini virus corona ini, harusnya dengan sebutan new normal kita harus ke depan harus baru, Mas. Yang kebiasaannya kita nggak sering cuci tangan, oke aja. Ya, seperti wudhu bisa 5 kali, bisa 6 kali, bisa 7 kali tambah tahajudnya. Terus juga dalam kehidupan sehari-hari pakai masker no problem juga. Nggak ada masalah juga. Tapi bukan hanya corona, Mas. Flu juga menularnya dengan cara seperti itu. Virus yang lain pun banyak. Kalau lagi ngetop karena corona aja. Pada dasarnya flu yang lain luar biasa. Seperti kita di Manginitis, itu juga akan menangguhi flu yang ada di Arab Saudi sana, ada di Timur Tengah. Berarti poin terakhir itu yang jaga jarak itu yang rasanya harus gitu ya. Jaga jarak pun saya kira, ya jaraknya nggak ada khusus yang kita nggak bisa jaga jarak mungkin dengan istri kita, sama keluarga kita ya. Ya, sama keluarga kita. Ya. Tapi di sisi lain, jaga jarak tetaplah. Ya kalau masih bisa ya kenapa tidak? Karena pilek pun menular, Mas. Jadi pesan moral corona ini sebenarnya baik buat baik kita ya. Asli baik. Yang tadinya kita mau nyantai usaha itu berpikir inovasi banyak, UMKM banyak tumbuh, orang bikin masker banyak, ya kan bisnis lain menjamur, bagus, asli bagus. Jadi segala sesuatunya seperti pasti ada hikmah di balik semuanya itu. Dan buat saya seperti itu. Iya betul. Betul ya. Iya, jadi jangan dijadikan momok lah, bukan. Tetapi ya tadi pesannya di dalam kondisi ke depan kita harus lebih baru, lebih baik. Yang biasa jorok kan bangsa kita ini bangsa jorok asli. Asli kita keluar sini aja bingung. Keluar ke belakang pabrik tahu pun pabrik makanan, bersihan cetakan coba. Aneh ya. Aneh, lebih higienis tempat saya daripada pabrik makanan. Berarti tugas kita mengedukasi beliau ya. Betul, Mas, kedepannya begitu. Kita edukasi beliau. Saya dulu pengen malah ngusulin relokasi, Mas. Pabrik tahu ini. Disiapkan pemerintah, bersih, pembuangannya bersih, limbahnya diolah, masuk kali itu tidak bau. Nah, kita akan membersihkan kali itu akhirnya, tidak ada limbah tahu lagi. Tidak bau lagi. Itu perlu, depan kita pikirkan juga, itulah yang kreatif Ciracas. Ada step-stepnya, apa yang harus kita bangun. Nah, kita usulkan bisa. Cari lahan di Pondok Ranggon, yang dekat dengan kali, dibeli. Pemerintah nggak seberapa, Mas, dengan anggaran sekarang tahun ini 63 triliun, yang dimana akan difokuskan saya baca untuk pembelian lahan untuk banjir, bikin satu-satu mungkin. Harusnya tahu juga itu. Iya, apa sih seperti program pemerintah berupa zonasi itu kan, industri dikelompokkan industri, banget. Perdagangan Itu saya garis bawahi, Mas, asli itu. Dulu kan zamannya AO kan sudah dibikin begitu. Zonasi itu. Itu penting masalahnya. Gitu. Menata lingkungan lebih. Oh iya, Mas, lebih mudah, lebih baik. Pabrik tahu udah nggak layak lagi. Dulu sini masih sepi. Sekarang udah rame. Kali pun sudah banyak penghuninya di kiri kanannya. Sehingga udah nggak sehat. Segera direlokasi. Dan kreatif Ciracas itu tugasnya, Mas. Betul. Betul.
Kalau dia udah disiapkan lahan baru, tempat parkir luas, hunian enak, pembuangan air oke, diolah dulu, baru masuk ke sungai, atau tercipta Ciracas yang aman, nyaman ya. oh iya terang, pastinya, ya. pastinya, hah, nggak bau. Memang pelan-pelan gitu. Saya pengennya kan gitu. Pada kemarin Pak Ipon, Iya. ayo kita bikin satu RT dulu. Iya. Yang paling kumuh kita benahi. Iya. Supaya ada berita yang mengembarkan loh, oh itu RT dulu paling kumuh loh, sekarang paling bersih dan indah loh gitu. Dalam artian tidak perlu mahal, Siap. hanya bersih, yang penting tidak kumuh. Kalau saya pengennya gitu. Siap. Ya contohnya lah inspirasi dari kampung warna-warni. Oh iya. Ya kan, ya udah. Iya. Tembok-temboknya kita cat-catin, ya apa? Iya. Jalannya sempit-sempit tapi dipelur, Iya. tidak ada yang becek, jambannya semua udah beres. Siap. Seperti itu pengennya. Berarti sahabat yang kreatif, memang obrolan kita singkat hari ini. Iya. Akan kita sambung lagi ke obrolan berikut, tapi kita menangkap ide-ide cemerlang beliau, inspirasi-inspirasi baru, dan saya mengajak nih sahabat tim kreatif yang anak muda tadi yang beliau sampaikan, yang baru belum sempat mengenyam pekerjaan ya, Betul. belum mendapatkan pekerjaan, nanti ayo Main ke sini. nongkrong, ya. Bahasanya main lah. Main gitu aja. ya. Terus juga untuk warga masyarakat yang potensial yang barangkali punya sesuatu ingin disampaikan, diberikan kepada tim kreatif, silakan. Tidak hanya ide, tetapi misalkan ada biaya-biaya yang mau disampaikan, ayo kita terbuka untuk diskusi dan jangan khawatir, kita akan melaporkan secara transparan hal itu. Jadi, mari kita bersinergi, berkolaborasi sehingga menciptakan kehidupan yang lebih baik buat kita semua, bukan hanya warga Ciracas. Oh ya. iya, kan ditiru yang lain. Iya. Hah? Nah, ini di ending percakapan kita pagi atau siang hari ini, kita dengar harapan dari beliau, Bapak Haji Iman Ruswanto, apa yang akan beliau sampaikan kepada kita. Silakan. Jadi harapan apa nih pengennya? Harapan terhadap masyarakat kita ini. Oh gitu. Iya. Jadi kalau harapan saya secara menyeluruh itu saya merasa prihatin asli dari dulu. Ya, jadi kadang-kadang kita itu terbebani sama lingkungan sendiri, yang dimana warganya tidak sadar untuk kebersihan aja. Sebenarnya ujung-ujungnya saya itu hanya kebersihan, yang diawali dengan disiplin, gitu. Ya, jadi harapannya, ayo masyarakat kita ini sama-sama menjaga lingkungan dari kebersihan, ya, supaya tidak kumuh, supaya sehat, kan gitu. Secara ekonomi, ayo kita bangun bareng-bareng, bikin warung yang sehat, bikin makanan yang sehat. Harapannya seperti itu, Pak. Sehingga kita saling bersinergi, kita saling jalan bareng, gitu ya. Tidak perlu saling sok pinter, sok ini, nggak ada cerita itu. Kita sama-sama kok, gitu. Kita sama-sama supaya ya untuk kita bicara Ciracas dulu lah, menjadi ya kampung yang bersih, kampung yang sehat, ya kan, kampung yang nyaman, tidak terkenal dengan tawurannya lah, tidak, nggak apa-apa, itu akan terlindas dengan sendirinya kalau kita mau berbuat, asli bisa terlindas ya. Saya kira begitu pesan kita, ayo bareng-bareng kita bangun Ciracas ini dengan seksama, dengan baik ya. Terima kasih begitu. Siap. Ya. Oke, sahabat tim kreatif, kita sementara akhiri percakapan ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Mudah-mudahan timbul inspirasi baru buat Anda. Sampaikan kepada kami. Mari bangun Ciracas lebih baik, lebih kondusif, nyaman untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.